Abu Muslim Al-Khawlani tidak termasuk golongan sahabat, walaupun ia hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah karena ia hidup sebagai Muslim jauh dari tempat Rasulullah, yaitu di Yaman. Walaupun ia jauh dari Rasulullah, ia tetap menjadi pengikut yang patuh, tekun, dan soleh. Tekun karena kepatuhannya, ibadahnya, dan kuat pendiriannya. Al-Quran dan hadis menjadi pegangan hidupnya. Ia tidak akan mundur bila tidak sama dengan kebanyakan orang. Ia tetap berpegang teguh. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 116. Walaupun pada waktu itu Rasulullah SAW baru pulang dari ibadah haji, terdengar bahwa Abdullah bin Ka'ab atau Hudud Khimar dan terkenal dengan nama Al-Aswadul Anshi murtad dari Islamnya. Ia menggunakan pengaruhnya yang besar itu di negara Yaman. Ia pintar dan mahir dalam urusan sulap dan sihir sehingga banyak bicaranya dan dipercaya orang. Ia mengaku menjadi nabi sebagai pelanjut dari gerakan Nabi Muhammad SAW. Karena pengaruhnya yang sangat besar itu, sehingga anak Raja Yaman, putra mahkota, dapat dilumpuhkan sekaligus dibunuhnya dan kemudian mengawini bekas istrinya. Setelah banyak pengikutnya dan tersusun kekuatan pada dirinya, maka ia mulai membasmi penentang-penentangnya, antara lain adalah seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani dengan terus terang menentang Al-Aswadul Anshi, walaupun pengikutnya sudah sangat besar. Akhirnya ia ditangkap oleh Al-Aswadul Anshi. Lalu ia menyuruh para pengikutnya mengumpulkan bahan bakar di suatu tempat di Yaman dan diumumkan bahwa yang menentangnya, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani, akan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup di hadapan orang ramai. Sejak pagi sekali, orang-orang sudah berbondong-bondong memenuhi tanah lapang untuk menyaksikan upacara pembakaran penentang Al-Aswadul Anshi. Setelah berkumpul di tanah lapang yang padat oleh penonton itu, maka didatangkanlah Abu Muslim dengan tangan terikat dan mulailah api dinyalakan. Setelah api berkobar, membumbung ke angkasa, mulailah diadakan tanya jawab, antara lain dimintai ketegasan, yaitu dengan pertanyaan. Apakah Abu Muslim Al-Khawlani percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah? Abu Muslim menjawab dengan tenang dan pasti. Tidak tampak padanya rasa takut karena melihat jilatan api. Dipandangnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu ia berkata, tentu saja saya percaya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Al-Aswadul Anshi merasa terkejut. Ia pun terpengaruh dengan ketenangannya. Tidak ada pada dirinya tanda-tanda rasa takut. Maka ia meneruskan pertanyaan yang kedua. Ia berkata, apakah kamu percaya bahwa aku adalah utusan Allah? Dia menjawab dengan tenang pula, yang mengatakan bahwasanya dia tidak mendengar pertanyaan tersebut. Aku tidak mendengar apa-apa yang kamu katakan. Al-Aswadul Anshi memberikan tempo untuk berpikir dan menjawab sebagaimana yang ia kehendaki. Lalu ia bertanya, apakah kamu tidak melihat api yang menjulang berkobar dan akan menghanguskan badanmu bila kamu tidak percaya bahwa aku ini utusan Allah dan sebagai nabi? Abu Muslim menjawab dengan tenang dan menyatakan kegembiraannya melihat jilatan api yang berkobar itu. Abu Muslim menjawab dengan tenang dan menyatakan kegembiraannya melihat jilatan api yang berkobar itu, karena dengan jaminan dari Allah ia akan lepas. Lalu ia membaca ayat Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran, Surat At-Tahrim, ayat 6. Al-Aswadul Ansyi mendengar ayat tersebut dibacakan oleh Abu Muslim dengan penuh ketenangan dan kepercayaan. Dan ia mengulangi pertanyaan yang pertama tadi, yaitu tentang kepercayaannya akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Abu Muslim menjawab, "Benar, aku mengatakan dengan dasar ilmu. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Ia diutus membawa agama yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Dan ia menutup tidak akan mengutus lagi seorang Rasul." Yang sangat mempengaruhi adalah ketenangannya. Tanda ketebalan imannya tak dapat digoyahkan sekalipun dengan ancaman-ancaman yang hebat. Kemudian ia bertanya, "Baiklah, aku minta ketegasan apakah kamu percaya bahwa aku utusan Allah?" Abu Muslim menjawab, "Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa aku tuli, tidak dapat mendengar pertanyaan yang kamu ajukan." Al-Aswad naik pitam. Dia sangat marah. Dan pada waktu ia akan melemparkan Abu Muslim ke tengah-tengah api yang berkobar-kobar, para terkemuka dari golongan pengikut Al-Aswadul Ansyi mendatanginya dan memberi nasihat dan mengatakan bahwa perbuatan seperti itu tidak akan meluaskan jalan yang akan mereka tempuh karena terhalang olehnya, karena melihat ketebalan imannya dan ketenangannya. Hal itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman, yang harus diperhitungkan imannya itu. Sebab tidak mustahil Allah akan memberikan pertolongan sebagaimana yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Dan bila terjadi hal itu, namanya akan bertambah harum dan bertambah banyak pengikutnya, sedangkan kita akan hancur ditutup oleh orang ramai. Tampaknya nasihat itu masuk ke otaknya sehingga ia tidak jadi dan tidak berani melakukan apa yang ia niatkan. Ia melepaskan Abu Muslim dengan syarat tidak boleh lagi berada di negeri Yaman. Abu Muslim menerima keputusan itu. Dia meninggalkan negara Yaman hendak bertemu Rasulullah SAW. Akan tetapi, sayang ia tidak sempat bertemu Rasulullah, sebab Rasulullah lebih dahulu telah pulang ke rahmatullah. Abu Muslim bertemu dengan para sahabat, antara lain Umar, dan ia ditanya oleh Umar tentang orang yang akan dibakar oleh Aswadul Ansyi. Umar menerangkan kepada Abu Muslim bahwa Al-Aswadul Ansyi itu sudah mati, dan pergerakannya hanya berjalan 4 bulan saja. Ia dibunuh oleh orang-orang Islam dengan bantuan istrinya, sebab istrinya itu pun ingat bahwa bekas suaminya dahulu dibunuh oleh Aswadul Ansyi. Dan dia menjadi istri Al-Aswadul Ansyi hanya karena paksaan. Abu Muslim menetap di Madinah untuk memperdalam agama Islam dan memelihara keutuhan imannya, serta keteguhan keyakinan bahwa menjalankan hak atau kebenaran itu tidak perlu takut, sebab pasti didampingi oleh pertolongan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Muslim hidup sampai zaman Muawiyah, dan ia sempat memberi nasihat kepada Muawiyah tatkala ia disanjung dan didewa-dewakan oleh para pengikutnya. Abu Muslim datang sebagai ulama dan berani mengatakan, "Assalamu alayka ya ajiral mu'minin." Maka ributlah orang-orang, marah. Tetapi Muawiyah tidak marah. Ia berkata, "Jazakallahu anna wa anir ra'iyyati khairan ya Aba Muslim. Fama 'allamnaka illa nafi'an lillahi wa lirasulih wa li'amatil muslimin." Semoga Allah memberi ganjaran kepadamu dengan kebaikan atas jasamu untuk membela rakyat, wahai Abu Muslim. Yang aku tahu itu tidak lain hanya seorang ulama yang jujur dan tulus ikhlas terhadap Allah dan terhadap Rasulnya, dan untuk keselamatan orang Islam umumnya. Demikianlah keteguhan Abu Muslim dalam mengatakan hak dan kebenaran, dan selalu mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mukminin artinya pemimpin orang Islam, sedangkan Ajirul Mukminin sebagai pegawai. Ia pasti akan mendapatkan balasan bila ia melakukannya dengan adil. Oleh karena itu, Muawiyah merasa ditolong pada saat perlunya umat mengerti akan kewajiban seorang raja, tidak ubahnya seperti kewajiban seorang penggembala.